Bocoran formasi Timnas Indonesia dengan pemain keturunan baru asuhan Patrick Kluivert, ganas bikin Australia ciut. Championship is the third edition of the tournament, and the sixth edition is under the Suzuki sponsorship. The group stage team play too much at home and too much away. Rencana gila Presiden AFF, All Star ASEAN versus Timnas Indonesia, ESPN, mereka jauh berbeda. Bocoran formasi Timnas Indonesia dengan pemain keturunan baru asuhan Patrick Kluivert, ganas bikin Australia ciut. Mimpi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini tinggal sejengkal lagi terwujud. Tinggal 4 laga lagi dan setiap laganya harus dipersiapkan secara matang, tidak boleh setengah-setengah karena jika terpeleset di satu laga saja. Mimpi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 pergerakannya semakin nyata. Kini telah dilakukan PSSI termasuk dengan cara menambah amunisi baru trio Angel yakni Emil Audero, Dean James dan Joy Pelupesi akan bergabung di skuad Garuda. Dengan beberapa penambahan pemain tersebut lantas bagaimana Patrick Kluivert dapat meramunya? Posisi kiper akan terjadi persaingan sengit antara pemain keturunan yang baru dinaturalisasi yakni Emil Audero Mulyadi dengan Martin Paes. Pertanyaannya sudah punya Martin Paes yang handal kenapa harus menaturalisasi Emil Audero? Persaingan dan backup adalah alasan PSSI menaturalisasi Emil. Persaingan yang sehat di posisi kiper akan menciptakan performa terbaik. Apalagi ada rencana bergabungnya pemain keturunan Mataram tersebut, sebelumnya juga telah dikonsultasikan dulu dengan Martin Paes. Alih-alih minder atau kecewa, Paes justru mengaku antusias karena bisa bersaing untuk membuktikan yang terbaik. Naturalisasi kiper baru ini juga sebuah tindakan backup. Pas ini adalah salah satu pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila ia dapat 1 kartu kuning lagi di laga melawan Australia, sehingga Paes bisa saja akan absen di laga melawan Bahrain. Belum lagi kalau riwayat cedera Paes kambuh lagi, disinilah kedatangan Emil Audero akan sangat menolong. Lalu siapa yang akan jadi kiper utama? Jawabannya mungkin hanya Patrick Kluivert dan Sjoerd Woudenberg yang tahu. Sebab keduanya mirip secara postur dan punya masing-masing kelebihan, keduanya juga jago dalam duel 1 lawan 1 maupun bola atas. Penyelamatan gemilang Emil saat hadapi Mantova, dan saat menjadi man of the match melawan Cosenza Calcio jadi bukti keunggulannya. Martin Paes selain sudah terbukti jago menjaga gawang Timnas Garuda selama ini di level klub, dia juga sama jagonya di musim terbaru MLS bersama FC Dallas. Untuk posisi back Timnas Indonesia sepertinya masih akan menggunakan 4 back sejajar yang akan ditempati oleh Kevin Dix di back kanan, lalu duet Mees Hilgers dan Jai Itzes di back tengah. Kemudian Kelvin Verdong di back kiri, namun kuarter tersebut kini bisa terancam ketika pelapisnya melimpah dan tak kalah gacor. Misal saja di back tengah ada Elkan Bagot dan Justin Hubner yang makin menggila di klubnya masing-masing. Justin Hubner bersama Wolves U21 kini selalu jadi starter dan bahkan dipercaya menjadi kapten. Kesolidannya sudah terbukti ketika Wolves U21 mampu menumbangkan tim seperti Manchester City U21 maupun Tottenham Hotspur U21. Dengan adanya pelapis sehebat mereka, keluar tidak perlu khawatir jika Jai Itzes absen atau Mees Hilgers performanya menurun. Selain itu, Itzes termasuk dalam rombongan pemain yang sudah terkena 1 kartu kuning, artinya jika kena kartu kuning lagi melawan Australia, Bang Jai akan absen di laga melawan Bahrain. Disinilah keberadaan pelapis yang berkualitas sangat diperlukan, seperti Kluivert dan Rizky Ridho. Meski performanya menurun bersama Persija, Rizky Ridho juga bisa menjadi salah satu opsi pelapis pilihan Kluivert. Di bek sayap kanan, tempat utama masih jadi milik Kevin Dix. Performanya di Copenhagen semakin memukau, bahkan mampu meloloskan timnya ke 16 besar UEFA Conference League.
Jangan hanya melihat kehebatannya sebagai algojo penalti, tetapi juga asis-asisnya yang memacu striker. Rencana gila Presiden AFF, All-Star ASEAN versus Timnas Indonesia, ESPN, mereka jauh berbeda. Jika kita melihat komponen skuad Timnas Indonesia dari waktu ke waktu harus diakui di era saat inilah Patrick Kluivert dan kolega bisa merasa sangat pede kalau mau ketemu siapapun. Jika dulu kita hanya pede saat melawan tim-tim ASEAN, itu pun di luar Thailand atau Vietnam, kini Indonesia mau ketemu siapapun gas terlepas hasil akhirnya menang atau kalah. Hal yang wajar karena bagaimanapun skuad Timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain dengan level yang berbeda. Dan bisa dibilang ini adalah skuad Timnas termahal yang dimiliki Indonesia saat ini bahkan untuk ukuran tim ASEAN Timnas Indonesia terlalu mewah. Atas dasar itulah diketahui muncul sebuah gagasan yang terbilang impossible di mana pihak AFF ingin sekali melihat bagaimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan All-Star yang diisi pemain-pemain terbaik ASEAN. Apabila itu terjadi, maka bisa dibayangkan betapa hebohnya respons yang didapat. Di sisi lain media ESPN secara tegas menilai jika Indonesia sekarang sudah berada jauh berbeda dengan sebelumnya karena diisi pemain-pemain muda plus mereka yang tersebar di liga-liga Eropa yang menjadikan tim yang semula berstatus underdog kini naik menjadi kuda hitam di grup C. Tentu saja ini semua tidak lepas dari usaha keras PSSI dan semua pihak untuk mewujudkan mimpi tembus ke panggung tertinggi bagi tim-tim di ASEAN. Langkah PSSI di arah sekarang benar-benar gila, karena dalam sekejap Indonesia bisa dihuni banyak pemain diaspora yang secara level permainan jelas berbeda. Kedalaman skuad menjadi sesuatu yang penting bagi Timnas Indonesia untuk mengarungi 4 laga sisa di round 3. Dan saat ini secara lini per lini skuad Indonesia sudah 80-90% oke, tanpa mengurangi sedikit pun respect ke pemain Liga 1. Akan tetapi dari setiap lini skuad Indonesia memang butuh pemain yang secara kualitas mumpuni dan mungkin mereka yang main di Liga 1 bisa bersaing sekaligus belajar terutama dari sisi teknik dasar seperti visi bermain, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Timnas Indonesia sendiri kini sedang dihadapkan misi penting untuk bisa meraih 9 poin dari 4 laga sisa. Sebab jika itu bisa dilakukan maka pintu otomatis ke Piala Dunia 2026 bisa didapatkan. Kuncinya adalah 2 pertandingan di bulan Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Kalau 2 laga itu sukses dilakoni dengan baik maka dijamin GBK akan full turah-turah, karena 3 poin di laga itu akan membawa skuad Garuda menuju impian. Kedalaman skuad Indonesia pada umumnya sangat baik, bahkan secara teoritis harusnya bisa mengalahkan Australia yang saat ini sedang mengalami cedera dan Bahrain di GBK. Hal ini bisa terjadi karena dalam tim Indonesia terdapat pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman dari belakang hingga depan. Mereka telah membuktikan kemampuannya di Eropa, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia merasa cemburu dengan skuad Indonesia yang begitu bermewah-mewah. Pada bulan November 2024, nilai tim Indonesia mencapai posisi ke-7 di Asia dengan jumlah dana yang besar. Namun, rencana AFF untuk membuat pertandingan perang bintang antara Indonesia dan All-Star ASEAN sepertinya agak tidak realistis. Meskipun begitu, ide tersebut cukup menarik dan bisa menjadi hiburan yang seru jika benar-benar terlaksana, meskipun memang agak sulit mengingat jadwal yang padat dan perbedaan kemungkinan lawan yang memungkinkan. Kesimpulannya, kedalaman skuad Indonesia yang berkualitas dan pengalaman yang dimiliki para pemainnya telah menjadikan mereka sebagai tim yang dijangkau oleh banyak negara di kawasan ASEAN. Meskipun rencana untuk pertandingan perang bintang mungkin terasa sulit terwujud, namun hal itu tidak meragukan potensi tim Indonesia dalam bersaing di tingkat regional maupun internasional.